Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Amin. Tetap semangat. Jangan lupa klik petir juga. Oke. Kali ini di info sip atau sekilas info Pi Network ya. Udah gua rampung, udah gua rangkum beberapa informasi terkait info Pi Network ya. Ada informasi apa saja, kita simak sama-sama. Salah satunya yaitu SKPi yang telah berhasil ya. Apa sih waktu uji coba kemarin itu? Kita ke informasi yang pertama aja dulu. Produk bertema Pi terus bermunculan dan semua orang terus mendukung GCP dan terus membahas lebih banyak tentang ekologi. Oke, ini jadi banyak ya produk tema Pi, dari mobil terus wah ini sampai sabuk tuh. Terus tas juga kita lihat di sini, bisa kita lihat ya, emas semuanya lah banyak gitu ya. Karena apa? Kenapa ini terjadi gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi orang itu melihat gitu kan, melihat ke banyaknya komunitas gitu. Kalau misalkan kita tahu komunitas Pi itu kan banyak banget ya kan. Nah, biasanya kalau pedagang tuh seperti itu. Kalau melihat orang nih banyak banget nih, terus daya tariknya luar biasa gitu, brand yang sudah tinggi itu dan peminatnya banyak, itu udah pasti bakal laku gitu. Gua juga sih minat banget ini kalau udah open minat ya. Tas terus sabuk, wah keren lah pokoknya. Dan kita merupakan sebuah kebanggaan di saat menggunakannya. Mantep ya. Oke, kita ke informasi berikutnya. Nah, ini dia yang dari SKPi Logistik itu. Jadi setelah uji coba beberapa minggu kemarin ya, kalau tidak salah itu udah sempet juga gue bahas gitu kan, waktu SKPi Logistik ini melakukan uji coba pengiriman barang gitu, lintas batas lah itu kan, maksudnya ya ke luar negeri gitu. Jadi berhasil gitu. Nah, di sini dikatakan platform Pi angkut lintas batas, prestige, cepat, aman, mudah, berkualitas, transparan. Nah, komunitas Pi memiliki banyak orang yang berhasil menerima barang dari Cina ke Vietnam. Keamanan dan kualitas via SKPi masih ada lagi. Oke, nah, kita bisa lihat nih apa sih namanya barang-barangnya ya, yang dipesan, paketnya udah nyampe dan aman bener, itu berkualitas juga. Harganya juga kita bisa lihat di sini, mana ya, ada harganya yang mana? Gue sempet ngeliat sih ada harganya di sini. Nah, oh ini di yang kedua nih. Kita lihat yang kedua ya, ada juga mana nih? Ini dia. Di yang kedua kita artikan kedepannya SKPi akan menggunakan apa tuh? TLK, pokoknya seperti itu ya, untuk mendobrak kendala bahasa konsensus antar pengguna. Bergabunglah dengan komunitas dukungan SKPi dan ikuti kami. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat harga-harganya ya. Sebentar, gua coba perbesar dulu. Oh, itu harga konsensus benar karena 0,0,0 pokoknya seperti itulah ya. Pernah juga ada seseorang lah ya yang mengatakan, mungkin ahli kripto juga, untuk menandai bahwasanya itu harga konsensus, itu harganya itu tidak genap atau pecahan lah ya, atau bilangan itu ya, misalkan 1 minimal, terus nggak sampai misalkan 10, 100, nah itu berarti kan genap ya. Nah, kalau misalkan pecah begini 0,000 sekian-sekian, ini berarti bisa menandakan harga konsensus, karena kita tahu ya satu Pi-nya itu harganya berapa kan, luar biasa itu ya.
Jadi kalau misalkan untuk pengen tahu harga konsensusnya itu ya dari situ kita lihatnya ya. Terus ini juga mungkin salah satu apa ya, bisa dikatakan keterangan lah itu SKP logistik. Ini coba gua terjemahkan dulu. Di sini dikatakan pesan tersemat logistik SKP mendukung transportasi lintas batas Tiongkok Vietnam yang panjang, mengintegrasikan situs pertukaran. Saluran logistik SKP logistik mendukung transportasi lintas batas antar Cina dan Vietnam, menginstal integrasi situs pertukaran barang. Saat ini mendukung 3 situs resmi aktif: Pichen Mall, Barter Mall. Terus Barter Mall itu ya 314159 tuh akan memperbarui lebih banyak saat halaman yang lain mulai beroperasi. Oh, berarti hebat ya SKP ini bisa apa namanya berperan di banyak utilitas lainnya seperti itu. Kemarin kita tahu SKP juga merupakan salah satu runner up apa kalau nggak salah ya, pemenang hackathon lah intinya ya. Itu duet kemarin sempat sama polling Pi juga, Pi polling ya. Itu wah ini keren ini. Terus itu ikuti saluran grup resmi, silahkan bergabung katanya, itu grup Facebook, terus Twitter, Telegram, wah lengkap banget gitu ya. Zalo SKP. Oke, nah ini yang menarik perhatian gue di sini, ternyata ada yang beberapa sudah tergabung, yaitu antaranya Pichen Mall, Barter Mall, GCP gitu ya, 3 situs resminya nih. Nah itu ternyata ya kita tahu ya, gue sendiri kan pernah waktu itu bahkan Pichen Mall Internasional mengatakan soal harga emang itu udah resiko pedagang ya gitu. Banyak pedagang yang juga menggunakan tidak dengan harga konsensus gitu. Ya kita pilihnya yang konsensus aja ya. Waktu di video sebelumnya udah gue bahas itu soal pedagang yang menentukan harga dengan harga yang beleweran. Oke. Yang penting kita cukup tahu semua ini berjalan, dan yang gue harapkan dari perkembangan SKP ini lintas batasnya mudah-mudahan gitu loh, mudah-mudahan bisa juga ke semua negara ya. Nah barangkali nih yang dari Indonesia ya, kalau memang sudah bisa seperti ini kan kita bisa ancang-ancang gitu loh. Nah di sini dikatakan tadi masih ada kendala, yaitu masalah bahasa. Mana tadi ya? Kendala bahasa konsensus antar pengguna. Oke, jadi ya mungkin karena itu masih bahasa Mandarin ya, seperti itu yang bisa dipahami ya orang-orang sana gitu. Nah mungkin nantinya katanya gitu kan, untuk mendobrak kendala bahasa nih gitu, akan menggunakan gitu ya, ada pokoknya yang artinya itu SKP nantinya akan menggunakan bahasa domain lah, atau daerah negara-negara tertentu ya gitu, supaya bisa lebih mudah diakses. Mudah-mudahan nanti juga ada pembaruan gitu atau peningkatan di bahasa Indonesia. Jadi kita bisa paham nih gitu kan, bisa berinteraksi dengan enak gitu, dan bisa barter dong tentunya. Wah ini keren ya gitu. Keren. Mudah-mudahan kita doakan saja ya utilitas-utilitas yang mendukung GCP terus berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang ya, amin. Terus ini dari Coin News. Jadi berapa tingkat peningkatan penambangan jika saya mengunci 200% tambang saya? Nah ini gue baru ngeh juga, ternyata bahwasanya penguncian itu berpengaruh ke peningkatan penambangan ya itu. Ternyata semakin besar penguncian kita, maka bonusnya gitu kan. Di sini dikatakan nih tingkat penambangannya, jadi meningkat penambangannya itu gitu berapa persen itu nggak tahu gua, yang jelas kalau pengunciannya 200% gitu kan ya, mungkin ada ininya lah. Di sini coba kita terjemahkan dari yang atasnya itu ya, 200% penambangan, mungkin kita coba baca. Setelah 200% tersedia nanti,
Jadi dikuncinya kalau nggak salah 3 tahun, kalau nggak salah 200%, itu luar biasa. Setelah migrasi mainnet awal Anda dapat mengunci sebanyak 2 kali dari saldo yang Anda tambang sebelumnya dan ditransfer ke mainnet apa itu sebentar, nggak kebaca. Nah, tunjangan penguncian tambahan untuk lebih banyak Pi daripada yang ditambang secara individual dapat berasal dari transaksi aplikasi Pi berbasis utilitas. Oke, yaitu membuat Pi dari penjualan barang dan jasa. Kalau tidak salah, artinya tuh seperti ini. Jadi karena Pi Network ini kan proyek masa depan gitu. Dengan kita mengunci 200% dan menggunakannya hanya untuk transaksi penjualan barang dan jasa, di sini dikatakan, nah nantinya itu seolah-olah tuh kita percaya gitu loh kepada Pi Network, percaya kepada core team bahwasanya proyek ini masa depan, proyek masa depan dan jangka panjang, dan kita siap gitu, saking percayanya, dan kita siap mengunci sampai 200% penguncian gitu. Nah dari situ mungkin ada bonus lah dari core team ya, seperti itu, karena kita sudah mempercayakan Pi kita untuk masa depan, itu untuk utilitas jangka panjang. Oke, ekosistem jangka panjang. Nah kenapa? Karena gini, kalau misalkan tidak dikunci, misalkan penguncian ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun ya, itu sebenarnya boleh saja. Cuma core team lebih bukan menyarankan, core team lebih bisa dikatakan lebih condong lah, lebih senang mungkin seperti itu ya kasarnya, lebih senang kepada pioner yang menguncinya sampai 200%. Salah satunya ada Dorisian yang pernah bilang beliau juga menguncinya sampai 200% ya gitu. Nah kenapa? Karena dengan cara seperti itu, dengan cara seperti itu maka koin Pi akan tetap aman karena terkunci dan tidak sembarangan digunakan seperti yang sekarang dan kemarin-kemarin itu ramai dibicarakan. Banyak terjadi transaksi yang bukan dengan barang dan jasa gitu. Contohnya ya dengan uang fiat gitu kan, dengan apalagi pertukaran cryptocurrency lainnya. Itu ya mungkin core team anggap itu merugikan dan sangat merugikan ya. Karena apa? Karena koin Pi yang seharusnya menyebar ke seluruh masyarakat atau orang-orang biasa itu jadi ditampung sama para penyerok ya. Seperti itu kalau tidak salah. Oke, kita lanjut ya. Ini jadi C++ jadinya nih. Ini dari Picasino, berencana meluncurkan metode taruhan jenis baru dan kami membutuhkan lebih banyak orang petualang untuk menjadi bankir. Apakah Anda bersedia menjadi salah satu dari mereka? Beritahu kami di komentar di bawah. Oke, kalau ada yang mau jadi bankir atau nggak tahu lah, gue nggak ngerti judi juga sih. Ya kalau yang ngerti gue cuman share aja informasi ini gitu kan, karena kan seperti yang pernah gue bilang, judi itu di khususnya lah kita bicara Indonesia itu kan ada istilah haram ya kan, terus tabu lah. Tapi kan kalau di luar negeri wah ada istilah master judi gitu kan, kayak gitu biasa saja. Jadi ya bagi yang suka-suka judi ya tidak ada masalah, silahkan saja ya, resiko tanggung sendiri. Oke, Picasino merekrut bankir secara global untuk mencapai pengalaman bermain game 24/7 tanpa gangguan. Semuanya adil dan sukarela. Jika Anda tertarik, jangan ragu untuk DM dan mari berdiskusi. Terima kasih. Jadi gitu ya. Itu. Jadi sama ini seperti kemarin-kemarin, siapa itu yang merekrut banyak orang ya gitu dari berbagai negara untuk menjadi ya tergabung di utilitas yang ada. Oke, karena ada bahasa kemarin sempat gue bahas itu, Pi Network itu ya dari komunitas untuk komunitas seperti itu ya. Oke, keren
gitu. Oke, dan di sini di bawahnya ada tersemat bacaan itu, bisa kita lihat Picasino web link only vBrowser support ya. Jadi mungkin maksudnya karena gua ya dikit-dikit lah ngerti ya bahasa Inggris ya. Jadi link Picasino itu hanya didukung atau ada dukungannya melalui vBrowser ya. Jadi kalau misalkan ada yang share nih, ini penting banget ya, link apapun yang tidak berbasis atau mengatasnamakan Pi Network tapi tidak ada di vBrowser gitu kan, dalam artian mau itu di Facebook atau di Twitter atau di Telegram atau di WhatsApp, itu hati-hati ya gitu. Karena ketika kita mengklik linknya, ini untuk yang belum tahu gitu, itu akan diarahkan kemana? Lihat di atasnya gitu kan. Itu kalau misalkan di Pi Network itu udah pi//.com lah ya, seperti itu ya. Jadi bukan HTTPS lagi. Nah, itu catatan. Dan kalau misalkan masuk di selain vBrowser itu hati-hati ya. Kita ini Picasino juga sama menegaskan banyaknya terjadi penipuan seperti itu. Oke, jadi hanya melalui vBrowser saja kita kalau mau akses utilitas manapun ya. Oke. Ini dari Pi Network Indonesia. Beberapa waktu lalu gue sempet sih ngikutin apa ya namanya postingan dari Ruri Suhendri ini yang membahas Pi Netbook gitu. Waktu kemarin nggak sempet gue bawa ke SIP karena apa? Karena ya gue simak dulu gitu kan. Nah, di sini dikatakan ini adalah bukti withdraw ya dari aplikasi Pi Netbook. Dari 9 koin Pi saya withdraw 5 Pi dan sukses. Saya berhasil membuktikan kalau Pi Netbook adalah bagian dari ekosistem Pi Network. Pi Netbook terbukti aman dan membayar. Tidak terjadi apa-apa pada akun saya dari semenjak saya bergabung di Pi Netbook dari akhir 2022 sampai hari ini. Jadi kekhawatiran sebagian pioner sudah terjawab. Pi Netbook aman. Oke, nah ini yang dikatakan Pi Netbook memang sempat punya statement atau slogan ya, bahwasanya utilitas Pi Netbook itu membayar pioner jika kita menggunakannya. Itu Pi Netbook itu apa? Pi Netbook itu yaitu semacam jejaring sosial ya, itu seperti Facebook atau Twitter lah, lebih ke Facebook lah kalau tidak salah ya. Jadi kita bisa berinteraksi, terus juga bisa main game kalau ada game di dalamnya misalkan gitu, terus bisa ngobrol sama yang lain, pokoknya bisa dioperasikan lah ya gitu, dan dibayar gitu. Setiap pioner yang masuk atau main lah gitu, enak banget ini. Nah, ini untuk menjaga juga kelangsungan utilitas dan komunitas Pi Network ya. Jadi koin Pi itu berputar gitu kan, di komunitas juga nggak kemana-mana jadinya. Itu keren ya. Terus ini dari Hoka News, breaking news, Pi Network delay open mainnet, harga Picoin IO turun. Nah, ini yang udah kemarin gua bahas di video sebelumnya ya. Itu emang agak kacau lah. Terus ada yang juga komentar gitu, Pak Ardiauto kalau nggak salah, itu katanya ada bocoran bahwasanya manajer keuangan Pi Network ya, ini Tuan Timothy ya, waktu itu kita tahu katanya ada bahasa ular bermuka dua. Itu nggak tahu, mungkin Pak Ardiauto nih melihat di atau bocoran dari informasi mana aja ya, nggak tahu itu ada dikatakan jiranku atau apalah ya, gua nggak tahu. Yang jelas ada bocoran seperti itu. Kita tahu, mudah-mudahan lah ya core team apa sih sudah tahu soal ini gitu. Ini gua agak bisik-bisik juga ngomongnya. Oke, kita ke informasi terakhir ini ya. Oh, belum. Ini masih ada Pi Network Indonesia gelar exchange meeting dengan dealer mobil dan pengusaha besar. Ini keren nih, Indonesia nih. Mudah-mudahan benar ya, karena kita tahu Pi Showroom bergerak, terus Pi Property juga banyak lah. Mudah-mudahan ini udah dengan meeting-meeting seperti ini ya, supaya konsep dan program atau prosedur itu bisa terrealisasi gitu intinya ya. Itu terus ini dari Hoka News juga. Pro ini berhasil membeli emas dengan koin Pi. Aduh, ini udah
bikin pengen lah intinya ya. Oke, Planet Box udah cukup panjang ini sipnya maksudnya. Oke ya, thank you buat yang stay selalu di channel Mang Adun ya. Buat yang baru gabung, selamat bergabung. Yang like, comment, subscribe, gue ucapin terima kasih. Yang udah komentar, terutama nih khususnya yang memberikan tambahan pengetahuan buat pioner yang lain juga gitu di komentar. Jadi pioner yang lain bisa baca-baca gitu kan, ngobrol-ngobrol. Itu penting ya, kita berbagi informasi lah terkait Planet Box. Oke, gue Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kalau ada informasi selanjutnya yang akan datang bakal gue kabarin ya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.